Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala. Senantiasa kita menampakkan syukur kita kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah turunkan kepada kita, dan tentu nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat menjalankan agama ini. Kita berharap kita semua diteguhkan oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah di atas jalan yang hak, dan kita dijauhi dari perkara-perkara yang bisa kita memalingkan kita dari jalannya Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillah, hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, membaca dan mempelajari dari kitab Minhaj Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, dan terjemahannya itu jalan golongan yang selamat ya. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana jalan dari golongan yang selamat. Tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan di dalam memahami dan juga mengamalkan jalan-jalan yang telah Allah ridhoi, yang menjadi jalan keselamatan bagi setiap hamba. Dan pelajaran ini sangat penting, materi ini sangat penting, karena puncak dari kita ibadah itu adalah mencari keselamatan. Puncak dari kita menjalankan agama ini adalah agar kita selamat, agar kita selamat dunia, dan tentu tujuan yang terbesar adalah selamat di akhirat. Ini yang kita harapkan. Karena tidak ada manfaatnya jemaah kalau kita menghabiskan waktu kita, menghabiskan umur kita, ya, baik dengan hal-hal yang baik ataupun yang buruk, tapi tidak selamat. Maka yang kita cari itu adalah jalan keselamatan. Kita ingin dikumpulkan dengan keluarga kita semuanya dalam kondisi selamat dunia wal akhirah. Alhamdulillah, dari buku ini kita akan memasuki bab berikutnya setelah kita mempelajari tentang kandungan makna syahadatain, yaitu tentang kalimat la ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah SAW yang sudah kita pelajari di bulan yang lalu. Maka pada hari ini kita melanjutkan. Silahkan yang membawa buku, ada di halaman 31.
Kita akan melanjutkan pelajaran makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebuah ayat yang selalu kita baca di dalam salat kita dan tidaklah kita fahami ya, apa kandungan makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini terjemahan ayat ini di surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Maksudnya kami mengkhususkan hanya kepadamu dalam beribadah, berdoa dan memohon pertolongan. Jadi ayat yang selalu kita ulang di surat Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya pengkhususan hanya kepada Allah kita beribadah, mengkhususkan hanya kepada Allah kita berdoa dan memohon pertolongan. Di sini dijelaskan jamaah, yang pertama, para ulama dan pakar di bidang bahasa Arab mengatakan didahulukannya maf'ul bih. Maf'ul bih itu kalau susunan bahasa Indonesia adalah objek ya. Seharusnya kan kata kerja dahulu, kemudian baru objeknya. Tapi di ayat ini didahulukan objeknya, iyyaka. Ya, iyyaka itu adalah objek, sesuatu yang terkenai pekerjaan. Bahasa kita subjek, predikat, objek, susunannya begitu. Tapi di ayat ini kalau kita lihat ya, ternyata objeknya di depan, baru setelah itu kata kerjanya. Apa faedahnya? Di sini dikatakannya didahulukannya maf'ul bih, objek atau iyyaka atas fi'il kata kerja na'budu wa nasta'in. Maksudnya adalah agar ibadah dan memohon pertolongan tersebut khusus hanya kepada Allah semata. Ya, jadi kenapa objek didahulukan? Kenapa maf'ul bihnya di depan sebelum fi'ilnya? Maksudnya itu adalah bermakna agar kita beribadah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah saja. Itu maksudnya jemaah. Tidak kepada selain Dia, kepada Allah, dan hanya terbatas bagi Allah semata. Jadi ini ya susunan di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kedua, ayat Al-Quran ini dibaca berulang-ulang oleh setiap muslim, baik di dalam sholat maupun di luarnya. Ayat ini merupakan ikhtisar atau intisari surat Al-Fatihah. Jadi isi surat Al-Fatihah intinya itu di ayat yang kelima jemaah, yang merupakan ikhtisar dan intisari Al-Quran secara keseluruhan, yang mana bahwasanya isi dari Al-Quran itu seluruhnya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum-hukum yang selain perkara tersebut itu semua adalah wasilah untuk mewujudkan makna tauhid. Di Al-Quran ya, secara garis besarnya itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Dan perintah-perintah yang lain itu semua tujuannya adalah untuk mewujudkan makna dari tauhid. Perintah wasiat, perintah menjauhi zina, perintah menjauhi riba, perintah larangan membunuh, dan perintah-perintah yang lainnya di Al-Quran tujuannya adalah apa? Sebagai wasilah untuk mewujudkan tauhid. Jadi Al-Quran itu isinya tauhid, isinya tauhid. Ibadah apa yang dimaksud di ayat kelima ini di dalam surat Al-Fatihah ini? Dan ibadah yang dimaksud pada ayat ini adalah ibadah dalam arti yang luas. Semua ibadah hanya kita khususkan kepada Allah, termasuk di dalamnya sholat. Sholat hanya untuk Allah. Nazar hanya untuk Allah. Menyembelih hewan kurban hanya untuk Allah. Doa hanya untuk Allah. Ya, jadi semua ibadah apapun perbuatannya
baik yang berupa ucapan ataupun tindakan. Kalau itu ibadah, maka semuanya hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, doa itu adalah ibadah. Kata beliau, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka setiap kali kita berdoa, sejatinya kita sedang beribadah. Maka doa itu tidak dibenarkan kalau ditujukan kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, tidak boleh. Ya, jadi selalu kita ulang-ulang, ingat doa itu adalah ibadah. Maka ibadah hanya dikhususkan kepada Allah semata. Kemudian sebagaimana sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada Rasul ataupun wali. Tidak boleh ada orang yang sholat tapi tujuannya kepada selain Allah. Ada orang yang sholat tapi dia persembahkan untuk selain Allah, ya. Dan ini sama seperti doa, jemaah. Sama seperti ibadah doa. Dia hanya ditujukan kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku, wa la usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini di dalam surat Al-Jin ayat ke-20. Ya, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentang makna ayat kelima dari surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kita ambil penjelasan dari sumber yang lain. Seorang ulama, Jalaluddin Al-Mahili rahimahullah, mengatakan makna tilkal ayah nakhussuka bi'ibadah. Maknanya adalah hanya kepada engkaulah kami menyembah. Ya, jadi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aslinya apa? Na'buduka, ya, aslinya begitu. Kalau mengikuti susunan kalimat itu, kata kerjanya kemudian objeknya, ya. Na'buduka kemudian nasta'inuka, tapi kanya objeknya, maf'ul bihnya didepankan, ya. Maka dia mengandung makna hasar, mengandung makna pembatasan. Bahwasanya kita hanya beribadah, hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amin. Dan ayat ini juga mengajarkan kita jamaah untuk berlepas dari segala bentuk syirikan. Segala bentuk syirikan harus kita tinggalkan. Dan bahkan tidak boleh kita bergantung kepada kekuatan diri sendiri. Ya, tidak boleh kita bergantung kepada kemampuan diri sendiri. Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, menafsirkan ayat ini, wa qudimal maf'ulu wa huwa iyyaka wa qurrira lihtimami wal hasar. Maka maksud maf'ul itu didahulukan dibandingkan fi'il, kemudian diulang menunjukkan adanya perhatian wal hasar, adanya pembatasan. Maksudnya apa? Ay la na'budu illa iyyaka, bermakna tidaklah kami beribadah kecuali hanya kepadamu. Ya, kita tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa la natawakkalu illa 'alaika, dan tidaklah kami bertawakal kecuali hanya kepadamu ya Rabb. Wa hadza huwa kamalut tha'ah. Ya, dan inilah kesempurnaan dari ketaatan. Wad-din yarji'u kulluhu ila hadaini al-ma'nayain. Dan semua agama itu, maksudnya ajaran agama itu kembali kepada dua makna ini, yaitu beribadah dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikanlah ya, ayat yang kita baca di surat Al-Fatihah itulah kandungan makna dari makna tauhid yang sebenarnya. Kita hanya membatasi, hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Kemudian di sini dikatakan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu Dhi'nun idda'a biha wa huwa fi batnil hut." Doa yang dibaca oleh Dhi'nun, yaitu Nabi Yunus, tak kala dia di dalam perut ikan adalah, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Nah, lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaba Allahu lahu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim menggunakan doa ini, mengucapkan doa ini terhadap suatu hajat illa istajaba Allahu lahu, melainkan Allah akan mengabulkan keinginannya. Hadis ini hadis sahih, ya, menurut Al-Hakim, disepakati oleh Imam Zahabi rahimahullah ta'ala. Jadi memang salah satu, ya, dari segi adab berdoa jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah kita menampakkan hamba yang penuh dengan dosa dan kita meminta ampunan kepada Allah. Dan salah satu yang bisa kita baca sebelum kita menyebutkan hajat kita ketika berdoa, coba dibaca banyak-banyak doanya Dhi'nun, doanya Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berkaitan dengan doa ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada pelajaran makna tauhid yang besar di dalamnya, yaitu apa? Al-iqrar 'anil 'abdi, bahwasanya adalah bentuk pengakuan seorang hamba li tamami uluhiyati rabbih, yaitu tentang kesempurnaan uluhiyahnya Allah. Jadi ketika dia mengucapkan la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau, subhanak, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, ini adalah pengakuan bahwasannya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini pengakuan. Jadi makna dari doa ini adalah bentuk pengikraran, pengakuan seorang hamba tentang kesempurnaan tauhid uluhiyah, beribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah dan tidak boleh dia diberikan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Nah, inilah bagian yang pertama, ya, dari buku ini, makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kita hanya menyembah Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah saja. Kemudian yang berikutnya di sini dikatakan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nah, di antara jalan keselamatan seorang hamba itu adalah dia menggantungkan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dia meminta jalan keluar, meminta solusi, meminta kemudahan di dalam urusannya hanya kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah," kata Nabi. Jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika kamu memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini wasiat Rasulullah, ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita minta sama Allah, kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Nawawi dan Al-Haythami telah memberikan penjelasan terhadap makna hadis ini, ya. Secara ringkas penjelasannya sebagai berikut. Di sini dikatakannya makna dari hadis minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan atas suatu urusan, jika engkau memohon pertolongan dari suatu urusan, baik urusan dunia maupun akhirat, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Nah, ini jadi renungan buat kita, ya. Urusan dunia maupun urusan akhirat, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Apalagi dalam urusan-urusan yang tak seorang pun kuasa melakukannya selain Allah, ya, apalagi dalam perkara-perkara tidak ada manusia yang bisa membantunya, maka hal-hal tersebut merupakan perkara yang hanya Allah sendiri yang kuasa melakukannya.
Jadi kata Imam Nawawi mensyarah hadis Nabi SAW, minta pertolongan, ya, minta sesuatu hanya kepada Allah, mintalah pertolongan dalam semua urusan kita, jemaah. Mintalah bantuan kepada Allah dalam semua urusan kita. Lagi dalam kondisi sulit, ada doanya kan? Apa doa yang diajarkan Rasulullah? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Apa Pak? Belum. Baru dengar. Cari Pak ya. Doa agar diberikan kemudahan ya. Allahumma la sahla. Ini doa khusus ya. Ketika kita lagi sulit dalam urusan yang pelik, maka mintalah kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam semua urusan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat ya, minta hidayah, minta istiqomahan. Takut kita kalau hidayah ini dicabut oleh Allah, takut kita menjadi orang yang futur, takut kita misalkan karena kondisi dunia membuat kita semakin jauh dari Allah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 17, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah menakdirkan ada suatu kesulitan, ada kemudaratan yang menimpa seorang hamba, tidak ada yang bisa mengangkat mudarat tersebut kecuali Allah, ya, kecuali Allah Jalla wa Ala. Jadi dalam semua hal, ikhwan wal akhwat, ya, baik permasalahan yang zahir maupun yang batin, dalam semua urusan selalu libatkan Allah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, barang siapa yang menginginkan hujjah, maka cukup baginya Al-Quran. Barang siapa menginginkan seorang penolong, maka cukup baginya Allah. Barang siapa menginginkan seorang penasehat, maka cukup baginya kematian, kata Syekh, ya, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Beliau mengatakan, barang siapa yang menginginkan hujjah atau dalil, maka cukuplah dia dengan Al-Quran. Karena sumber dari segala dalil, sumber dari segala argumentasi menjelaskan agama ini adalah Al-Quran. Dan barang siapa menginginkan seseorang yang menjadi penolong baginya, maka cukup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup baginya Allah saja. Biasakan ya, dibiasakan, sampaikan semua keluh kesah kita kepada Allah, ceritakan ya. Dan Allah Maha tahu kondisi kita, Allah Maha tahu keadaan kita. Tapi beda rasanya beda kalau kita berdoa, kita curahkan semua yang kita alami, kita curahkan semua yang kita rasakan, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu beda. Terlebih lagi diiringi dengan kekhusyuan, keyakinan Allah mendengarkan dan mengabulkan, makin punya sesuatu yang luar biasa. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, sesulit dan sebesar apapun masalah kita. Dan barang siapa menginginkan seorang penasehat, maka cukup baginya kematian. Jadi kalau mau cari nasihat terbaik itu, nasihat yang membekas, nasihat yang kena ke hati, itu adalah nasihat kematian. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, wa kafa bil mauti mau'idhah, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Itu nasihat yang benar-benar, ya, yang benar nyata, yang real di depan mata kita. Jadi cukuplah nasihat itu adalah kematian. Dan barang siapa yang merasa belum cukup dengan hal tersebut, maka cukuplah neraka baginya. Nauzubillah. Maksudnya apa? Barang siapa yang dia tidak menjadikan Allah sebagai penolongnya, menjadikan Al-Quran sebagai sumber hujahnya, dan tidak menjadikan kematian sebagai nasihat yang baik, justru membuat dia terus lalai ya dengan berbagi berita kematian, maka dia terancam dengan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-36, Alaysa Allahu bikafin 'abdah,
Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Ya, dan ayat ini seharusnya kita hafal ya. Ayat ini selalu kita ingat bahwa semua urusan kita itu cukup dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, di antara sebab kenapa belum datangnya pertolongan, belum datangnya solusi dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih menganggap doa ini nomor sekian. Atau kita doa duluan tapi hati kita tidak yakin, ya, tidak penuh dengan keyakinan doa itu apa? Benar-benar akan didengar, akan dikabulkan. Sedangkan Rasulullah mengatakan apa? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah dan kalian yakin doa itu akan didengar. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ya, kita itu doa lagi dihadapkan dengan masalah ya. Dihadapi dengan masalah kita doa. Doa yang pertama kita ucapkan. Tapi apa? Hanya sebagai bentuk formalitas saja. Ya, hanya sebagai bentuk apa? Setidaknya saja, tanpa menjiwai, tanpa mengkhusyuk di dalamnya. Nah ini karena apa? Solusi itu belum datang dari Allah Subhanahu wa taala. Coba cara pandang seorang muslim, apapun urusannya, masalahnya di dunia, yang pertama dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta pertolongan kepada Allah, apapun itu. Karena Allah sudah cukup ya, mencukupi melindungi hamba-hambanya. Kemudian yang berikutnya dijelaskan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nama yang masyhur yang sering kita dengar ya. Dalam kitabnya Al-Fat Ar-Rabbani mengatakan, mintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, dan jangan meminta selain kepadanya. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan memohon pertolongan kepada selain Dia. Ini nasihat beliau. Celakalah engkau dengan wajah apa engkau kelak menghadap Allah di akhirat jika engkau menentangnya di dunia, berpaling darinya, menghadap, meminta, menyembah kepada makhluknya serta menyekutukannya. Engkau keluhkan kebutuhan-kebutuhanmu kepada mereka, engkau bertawakal menggantungkan dirimu kepada mereka. Jadi Syekh ingin menjelaskan kepada kita bagaimana nanti kita menghadap Allah ya. Kita menjelaskan semua keluhan, kebutuhan kita kepada makhluk, tapi tidak pernah kita ucapkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bergantung kepada makhluk, tapi kita jarang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana nanti kondisi kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan beliau mengatakan, karena ketergantunganmu kepada perantara-perantara itu adalah suatu kepandiran. Jadi ketergantungan kita dengan makhluk itu adalah bentuk pandir ya, bentuk kejahilan, ya, bentuk kedunguan. Karena tidak ada kerajaan, kekuasaan, kekayaan dan kemuliaan kecuali milik Allah Jalla wa'ala. Ya, semuanya ini milik Allah. Jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah dan jangan bersama makhluk. Maksudnya bersama Allah dengan berdoa kepadanya tanpa perantara melalui makhluknya. Nah, jadi ini prinsip seorang muslim, prinsip seorang mukmin, dia selalu bersama Allah, yaitu beristi'anah kepada Allah dalam semua urusannya. Kemudian yang berikutnya tentang makna isti'anah ya, supaya kita tidak salah paham. Memohon pertolongan yang disyariatkan atau yang dibenarkan adalah hanya kepada Allah, ya, hanya meminta pertolongan kepada Allah agar Dia melepaskanmu dari berbagai kesulitan yang engkau hadapi. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilepaskan dari semua kesulitan. Adapun memohon pertolongan yang tergolong syirik itu adalah meminta pertolongan kepada selain Allah. Jadi misalnya kepada para nabi, para wali yang telah meninggal, atau kepada mereka yang masih hidup namun tidak hadir, maka mereka itu tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Mereka tidak bisa mendengar doa. Kalaupun mereka mendengar, tentu tidak akan dapat mengabulkan permintaan kita. Ya.
Demikian seperti ini dikisahkan oleh Al-Quran tentang mereka. Ini menjelaskan kepada kita semua bahwasannya di dalam isti'anah itu ada kesyirikan. Tak kalah hamba beristi'anah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu maksud dari meminta pertolongan yang syirik itu adalah ketika meminta kepada mayit, meminta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, atau meminta kepada orang yang hidup namun dia tidak mendengar atau juga tidak mampu mengabulkannya. Maka ini adalah jalan atau bentuk kesyirikan di dalam isti'anah. Tapi sudah sering kita jelaskan ya tentang makna isti'anah. Kita ulangi kembali tentang makna isti'anah. Makna isti'anah itu adalah tolabul aunah, artinya meminta pertolongan. Di mana seorang hamba membutuhkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, isti'anah itu macam-macam bentuknya. Ada macam-macam bentuk isti'anah. Yang pertama, isti'anah kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Maka isti'anah seperti ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Tidak boleh seorang hamba meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ini yang pertama ya, isti'anah billah, ya, beristi'anah kepada Allah. Dan tidak boleh dia tujukan kepada selain Allah dalam urusan, dalam hajat, dalam isi minta pertolongannya yang itu hanya menjadi kekhususan bagi Allah. Tidak boleh ya, ini tidak boleh. Tidak boleh dia lakukan. Kemudian yang kedua, al-isti'anah bil makhluk, beristi'anah kepada makhluk. Dan ini bergantung kepada perkara yang diminta, perkara yang dia minta pertolongan isinya ya, isi dari minta pertolongannya. Dengan syarat perkara itu perkara yang baik dan orang yang dimintai tolong mampu melakukannya. Maka boleh kita meminta isti'anah kepada makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan salinglah tolong menolong di atas kebaikan dan juga ketakwaan. Nah, di sini berarti boleh kita minta tolong kepada makhluk, minta bantuan kepada makhluk dalam perkara yang baik, dan orang yang kita mintai tolong itu memang mampu melakukannya. Jadi seperti ini boleh. Itu dalam perkara yang baik ya. Bagaimana kalau perkara yang mubah? Kalau itu perkara yang mubah dan orang yang dimintai tolong mampu juga melakukannya, maka ini hendaklah dia lakukan. Ya. Jadi kan ada tiga macam. Yang pertama, orang itu minta tolong dalam perkara yang bagus, ya kita bantu. Karena perintah ayat tadi, wa ta'awanu. Perkara agama, perkara yang baik, maka kita bantu. Kalau memang kita bantu ya. Dia ingin misalkan kita diajarkan agama ini, maka kita ajari kalau memang kita mampu. Yang kedua, perkara yang mubah, dia urusan duniawi ya, mengajarkan gimana nih cara kerja seperti ini. Maka seperti ini, kalau memang yang dimintai pertolongan mampu, maka dia diajarkan. Dan bahkan ini bisa menjadi ibadah baginya kalau dia niatkan untuk ibadah. Ya, orang mengajarkan cara menghitung, cara membaca, cara mengukur dan yang lainnya misalkan, atau meminta perkara-perkara yang mubah, minta diambilkan air, minta diambilkan ini itu perkara dunia, boleh dibantu, bisa bernilai ibadah kalau dia niatkan untuk ibadah. Karena Allah mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, berbuat baiklah karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik ya. Nah, yang ketiga, perkara yang haram. Perkara yang haram, maka tidak boleh untuk dibantu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan maksiat. Jadi tidak ada ta'awun dalam ismi wal 'udwan. Ya, tidak boleh kita berta'awun dalam pelanggaran, dalam perbuatan dosa.
Makanya dijelaskan dalam permasalahan usul fikih, nggak boleh jual senjata, ya, menjual pedang di saat kondisi fitnah, terjadinya fitnah pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin. Dikhawatirkan apa? Pedang yang dibeli tadi untuk apa? Untuk melukai bahkan membunuh seorang muslim. Padahal asalnya jual beli pedang ini hukumnya halal. Jual beli pedang itu hukumnya boleh, tapi di kondisi fitnah dikhawatirkan pedang itu digunakan untuk menyakiti bahkan membunuh muslim yang lain, seperti ini tidak boleh. Apalagi yang jelas-jelas ya, isi permintaan tolongnya tadi perkara yang haram ya. Misalkan orang bilang kepada kita ya, dia minta tolong untuk diperaskan anggur dan dia terang-terangan bilang untuk dijadikan khamar, maka nggak boleh kita bantu. Tapi kalau dia bilang tolong siapkan anggur untuk saya minum, untuk dibuatkan jus makanan, seperti ini hukumnya boleh. Sama seperti kita menjual racun. Dan pada umumnya racun itu digunakan bukan untuk manusia. Ya, misalkan untuk meracuni apa? Yang mengusir hama dan yang lainnya. Jadi seperti ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini memang agak luas ya. Ada irhasat, ada indikasi-indikasi hal-hal yang haram ini apakah memang digunakan untuk tujuannya seperti pada umumnya atau untuk tujuan yang lain. Jadi intinya untuk perkara yang haram maka hendaklah seorang muslim itu menjauhinya. Kemudian yang ketiga, isti'anah kepada makhluk yang masih hidup dan hadir. Yang ketiga itu adalah kita minta bantuan kepada orang yang masih hidup dan dia ada di hadapan kita, tapi dia tidak mampu untuk melakukannya, tapi dia tidak mampu untuk memenuhi minta bantuan tadi. Maka bagaimana hukumnya? Maka ini hukumnya perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Dan kalau tidak diiringi dengan pemahaman yang berlebihan, ini tidak sampai jatuh dalam kesyirikan jamaah. Seperti maaf, kita bilang ada saudara kita yang dia memiliki kekurangan di tubuhnya, kemudian kita minta dia untuk mengangkat sesuatu, dan yang jelas memang dia nggak mampu untuk mengangkat sesuatu tadi, maka ini adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada gunanya. Tapi bisa mengacu pada perbuatan dosa kalau dia minta bantuan kepada orang yang kekurangan, didasari dengan pemahaman orang ini punya kekuatan lebih, orang ini punya kesaktian yang lebih, sehingga bisa memberikan apa yang tidak diberikan orang yang normal. Nah ini bisa jatuh dalam kesyirikan. Kemudian yang keempat, isti'anah kepada orang yang mati. Minta bantuan, minta tolong sama orang yang sudah meninggal dunia, baik orang tuanya sendiri atau orang lain, baik itu kuburan orang soleh ataupun bukan, ya, baik yang telah mati itu nabi, wali atau selain mereka. Maka jelas ini adalah isti'anah jenis dari kesyirikan, karena gak boleh sedikit pun ya, jangan menggantungkan sedikit pun meminta manfaat, menolak mudarat dari orang yang sudah meninggal, dari orang yang sudah wafat. Jangan ya. Apalagi seorang anak mendatangi kuburan orang tuanya, kemudian didasari dengan keyakinan kalau dia berziarah kuburan orang tuanya akan membantu melancarkan rezekinya, akan melancarkan urusannya. Jelas ini kesyirikan, tidak boleh dilakukan seperti ini. Atau sebaliknya ya, minta pertolongan kepada orang yang hidup tapi dalam perkara yang gaib, yang dia tidak mampu melakukannya, juga tidak boleh. Orang yang masih hidup ada di depan kita. Jadi sama ya penjelasan orang yang hidup tapi dia tidak mampu untuk mengabulkannya. Orang yang hidup tapi minta kita supaya dia bisa memberikan sesuatu yang melariskan dagangan kita kah atau yang lainnya, maka seperti ini hukumnya syirik. Kemudian yang kelima jamaah rahimani wa rahimakumullah, beristi'anah dengan wasilah. Ini dibenarkan, dibolehkan. Sebagaimana kisah 3 pemuda yang mereka terjebak ya
di dalam gua yang mereka saling bertawassul, ya, saling tawassul dengan amal soleh. Allahumma in kana hadza laka fafrij anna min hadhihi sahra. Setiap orang mengatakan begitu. Tiga orang ini masing-masing berdoa mengatakan, ya Allah, seandainya amal soleh yang aku lakukan saat itu laka, ikhlas untukmu, hanya untukmu, fafrij anna min hadhihi sahra, maka selamatkan kami dari gua ini. Maka bergeserlah batu itu sedikit demi sedikit. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tawassul, ya, menjadikan amal soleh sebagai perantara untuk meminta pertolongan kepada Allah, ini hukumnya boleh, ini diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ista'inu bis sabri was shalah, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Jadi Bapak Ibu, kadang kita butuh doa itu segera diijabah oleh Allah. Salah satunya apa? Jadikan tawassul dengan amal soleh. Ya, tawassul dengan amal soleh, bukan tawassul dengan yang sudah wafat, ya, tapi bertawassullah dengan amal soleh. Termasuk juga di sana dibahas tentang tawassul dengan doanya orang soleh, tapi tidak dilakukan terus menerus, ya. Kita lihat ada orang yang bagus agamanya, kemudian kita minta didoakan, ya, kita minta didoakan agar dia mendoakan kita. Tidak sering-sering boleh, tapi kalau selalu minta, ya, selalu minta bahkan pengkultusan hulu, maka ini tidak dibenarkan. Itulah tentang makna isti'anah, ya. Jadi pada asalnya isti'anah itu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditujukan kepada makhluk, terutama dalam perkara-perkara yang memang hanya Allah saja mampu mengabulkannya. Adapun dengan makhluk, maka boleh minta bantuan dalam hal-hal yang memang makhluk hidup, mendengar, dan dia mampu untuk melakukannya, maka boleh kita minta pertolongan sesama kita. Itulah tentang isti'anah. Baik, selanjutnya materi berikutnya, golongan yang selamat, mereka memaknai sifat Allah, yaitu tentang ayat mana Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa, ya, 'alal 'arsy, di atas 'arsy-nya. Oke, kita akan pelajari ini. Setelah kita membaca tentang isti'anah, kita akan membahas tentang istiwa. Banyak sekali ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf yang menegaskan ketinggian Allah. Dan naluri seorang anak kecil kalau ditanya Allah di mana, maka dia akan menuju ke langit, ke atas. Ini adalah fitrah, menunjukkan beginilah yang benar. Seorang muslim itu harus meyakini Allah itu tinggi, maha tinggi, dan Allah itu di atas, ya. Firman Allah, ilaihi yas'udul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uhu. Kepadanya lah perkataan-perkataan yang baik naik dan amal soleh yang dinaikkannya. Nah, ini semua menunjukkan Allah itu memiliki sifat ketinggian dan Allah itu berada di atas, istiwa. Firman Allah, dzil ma'arij, yang mempunyai tempat-tempat naik. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaih. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Rabbnya. Ini ayat-ayat yang menjelaskan, ya, Allah itu ada di atas. Dan juga firman Allah, sabbih isma rabbikal a'la, sucikan nama Rabbmu yang maha tinggi, ya, yang maha tinggi. Firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Rabbmu yang maha pemurah bersemayam di atas 'arsy, ya, beristiwa. Kalau ingin lebih selamat jangan diterjemahkan bersemayam, beristiwa, begitu saja. Istiwa al-'arsy. Dalam kitab Tauhid, Al-Imam Bukhari menukil dari Abu Aliyah dan Mujahid tentang tafsir istawa, yaitu ala wartafa'a. Jadi makna dari istiwa itu susah, karena bahasa kita ini punya keterbatasan dalam menjelaskan bahasa Indonesia. Karena kalau kita bilang istiwa artinya bersemayam, kita takutnya nyambung semayam seperti semayamnya makhluk, yang dia butuh dengan tempat, yang dia nempel dengan tempat, ya. Meskipun dia kalau ingin difahami
ya sudah kita imani Allah itu bersemayam di atas arsy dan pegang ayat yang jadi pegangan, walaisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kalau ayat ini kita hafal, artinya kita mengerti berbagai ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah, tidak akan membuat kita bingung. Tidak akan membuat kita bingung. Kalau kita bilang ayat tadi ya Allah menjelaskan Allah istiwa ala al-arsh. Kita imani Allah istiwa ala al-arsh, dan Allah nggak sama dengan makhluk. Allah turun ke langit dunia. Kita imani Allah turun ke langit dunia, dan kita imani Allah tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki tangan, dan ini jadi apa ya? Jadi counter sudah. Jadi apa? Senjata yang mengatakan kita ini pemahaman yang mujassimah. Apa mujassim? Kita ini menyerupakan Allah dengan zat-zat seperti manusia, dengan mengatakan apa? Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki. Itu Wahabi, mujassim. Padahal kalau ingin mereka dengar, kita tetapkan apa yang Allah tetapkan, kemudian kita imani dan kita yakini Allah tidak sama dengan makhluk. Sudah selesai sebenarnya perkara sifat seperti ini. Rasulullah berkhutbah pada hari Arafah saat haji wada, haji terakhir. Beliau mengatakan, ala hal ballaghtu, ingatlah, bukankah aku telah sampaikan? Qalu na'am, para sahabat yang hadir saat itu mengatakan, na'am, benar ya Rasulullah. Yarfa'u asba'uhu aw asbu'ahu ila sama wa yunaqqibuha ilaihim wa yaqulu Allahumma shahad. Saat itu Nabi SAW mengangkat telunjuknya atau mengangkat jari jemarinya ke atas. Kemudian setelah itu beliau mengarahkan jari-jarinya ke arah manusia, ya. Wa yunaqqibuha ilaihim, mengarahkan jari-jari itu kepada mereka. Wa yaqulu Allahumma shahad, ya Allah saksikanlah. Nah, ini menunjukkan ya bahwasanya Allah itu ada di atas, bukan di mana-mana, ya. Bukan di mana-mana, tapi ilmunya Allah ada di mana-mana, tapi Allah itu di atas. Rasulullah SAW bersabda, kemudian dalil berikutnya menjelaskan tentang istiwa. Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa. Sesungguhnya Allah telah menulis kitab tentang takdir qabla an yakhluqa, sebelum Allah menciptakan makhluk, dan mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Fahuwa maktubun indahu fawqal arsh, dan itu tertulis di sisinya di atas arsh. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi hadis ini menjelaskan bagaimana Allah istiwa ala arsh, beristiwa di atas arsh, dan hadis ini juga menjelaskan besarnya rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah mendahulukan rahmatnya di atas murkanya. Maka bertobatlah ketika pintu-pintu taubat itu masih terbuka bagi kita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, ya'tini khabarus sama sabahan wa masaan. Apakah kalian tidak percaya padaku, kata Rasulullah, padahal aku aminun man fis sama, padahal aku ada kepercayaan zat yang ada di langit, kata Nabi. Siapa itu? Allah, ya. Sabahan ya'ti di khabarus sama sabahan wal masaan. Setiap pagi dan sore hari datang kepadamu kabar dari langit. Nah, ini semua menunjukkan ya Allah itu berada di langit, di atas, ya, arsy. Al-Auza'i mengatakan, kami bersama banyak tabi'in meyakini sesungguhnya Allah yang Maha Agung, sebutannya berada di atas arsy, dan kami beriman pada sifat-sifatnya sebagaimana yang terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW. Ini qaul ulama, al-Imam Al-Auza'i. Kemudian Imam Syafi'i, seharusnya ya kalau mau adil yang bermadzhab Syafi'i, dengarkan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya Allah bersemayam di atas arsy-Nya di langit. Dia mendekati makhluknya sekehendaknya,
dan Allah turun ke langit dunia dengan sekehendaknya. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu menegaskan Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya, dan tidak ada perkataan bahwasanya Allah itu di mana-mana, ya, memiliki tempat dan yang lainnya, tidak. Tapi Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Imam Abu Hanifah mengatakan, barang siapa mengatakan aku tidak mengetahui apakah Tuhanku berada di langit atau di bumi, maka dia telah kafir. Perkataan yang keras dari Imam Abu Hanifah. Kenapa ragu? Allah sendiri yang menegaskan kepada kita, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Rabb yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy-Nya. Ya. Jadi jangan ragu kalau ditanya di mana Allah, Allah di atas. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Dan arsy Allah itu berada di atas 7 langit, ya. Jika seorang berkata bahwa Allah berada di atas arsy, tapi dia berkata aku tidak tahu apakah arsy itu berada di atas langit atau di bumi, maka dia juga telah kufur. Jangan takut, ya. Arsy itu makhluk Allah terbesar, ya. Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Kita ingatkan perbandingan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana perbandingan antara arsy dengan dunia ini. Sangat kecil dunia ini, bahkan tidak kelihatan, tidak tampak. Maka barang siapa mengingkari bahwa arsy berada di atas langit, maka dia telah kufur. Karena sesungguhnya Allah Maha paling tinggi di atas segala sesuatu yang tinggi. Ya. Dia dimohon dari tempat yang tertinggi, bukan dari tempat yang paling bawah. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i berpendapat Allah itu berada di atas langit, di atas arsy. Kemudian Imam Malik ditanya tentang mana istiwa di atas arsy-Nya, dia menjawab istiwa itu maklum, ya. Istiwa itu perkara yang mudah difahami. Sedangkan caranya ataupun mentakyifnya, apa itu bahasanya, visualisasinya, bagaimana cara istiwanya Allah tidak diketahui. Allah tidak menjelaskan, ya. Rasulullah juga tidak menjelaskan. Hanya sampai ke kita Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Adapun tata caranya, bagaimana kondisinya, tidak perlu dicari tahu. Fokus saja kerjakan sholat 5 waktu, fokus belajar ilmu agama, ya. Karena Allah tidak menegaskan, Allah tidak mewajibkan, dan tidak dijadikan rukun iman, rukun Islam cara tahu bagaimana istiwanya Allah. Tidak ada. Cukup imani Allah istiwa di atas arsy. Maka beriman kepadanya adalah wajib. Menanyakan tata cara bagaimana istiwanya Allah itu adalah bid'ah yang tidak pernah ditanya kepada Nabi, ya. Para sahabat itu, ya, dalam perkara-perkara seperti ini, perkara-perkara yang bisa mendekatkan ke surga, yang menjauhkan dari neraka, pasti akan langsung nanya sama Rasul. Tapi para sahabat tidak pernah bertanya kepada Rasul tentang apa? Kaifiyah istiwanya Allah, tata cara istiwanya Allah, tidak ditanya. Nah, ini menunjukkan orang-orang yang datang setelah mereka, maka tidak perlu mencari tahu bagaimana tentang istiwanya Allah. Kemudian tidak boleh menafsirkan istawa bersemayam dengan istaula menguasai. Kita dengar, ya, mereka nggak mau mengimani Allah itu istiwa, maka mereka fahami diganti istawa itu istaula, artinya menguasai. Kenapa difahami istaula? Karena kalau istiwa itu sama seperti makhluk, seperti orang yang duduk di atas kursi, bersemayam di atas kursi. Berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk kalau kita imani Allah itu istiwa. Maka gantilah, ya, istiwa itu dengan menguasai arsy. Sama juga sebenarnya, jemaah. Makhluk juga menguasai, sama juga, ya. Manusia juga punya sifat menguasai. Lantas apa bedanya, ya, menjadikan istawa dengan istaula? Jadi jamaah rahimani wa rahimahullah, maka cara yang paling selamat berkaitan dengan sifat-sifat Allah itu adalah kembalikan kepada penjelasan para salaf, para ulama salaf.
Karena tidak pernah dikenal, didapatkan dari riwayat-riwayat orang salaf, ya, para ulama salaf, mereka mengartikan istiwa itu dengan menguasai. Metode orang-orang salaf adalah lebih selamat, lebih ilmiah, dan lebih bijaksana. Maka cukup imani, ya, cukup imani tanpa ditaktil namanya. Taktil itu atau ditakhif, ya, dipalingkan makna dari makna zahirnya. Tidak perlu. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang Yahudi agar mengatakan hiqqatun, bebaskanlah kami dari dosa, tapi mereka mengatakan hintoh, biji gandum. Ini salah satu bentuk apa? Tahrif, bentuk apa? Penyelewengan lafaz, diubah. Allah perintahnya ini tapi dilakukan yang lain. Allah perintahkan hiqqatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muslimin. Katakanlah wahai orang-orang Yahudi, bebaskan kami dari dosa, niscaya kami akan memaafkan kalian. Ya Allah akan mengampuni kalian. Tapi justru mereka mengatakan hintoh. Allah tidak perintahkan kita untuk bebas dari dosa, tapi Allah perintahkan kita untuk mengumpulkan biji gandum. Nah, ini bahaya. Sama seperti istiwa. Istiwa isma yang istaula menguasai, jelas beda dua-duanya. Jadi cukup kita pahami hal tersebut. Allah memerintahkan kepada kita bahwa Dia Allah yang Maha Suci, alal arsy istawa. Tetapi para tukang takwil mengatakan istaula menguasai. Perhatikanlah betapa persis penambahan lam yang mereka lakukan, istawa menjadi istaula, dengan penambahan nun yang dilakukan orang-orang Yahudi, hintoh menjadi hiqqatun, menjadi hintotun. Maka ini ada bentuk pentakwilan dari keimanan tentang asma wa sifat. Jadi sangat penting, ya. Semoga ada nanti pelajaran khusus tentang asma wa sifat, ya, tentang pelajaran asma wa sifat, agar kita tidak bingung dengan syubhat-syubhat yang berkaitan dengan perkara nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah rahimani wa rahimahullah, jalan golongan orang yang selamat, ya, pembahasan tentang istiwa adalah mereka mengimani mana istiwa itu sebagaimana secara zahirnya, tanpa mereka palingkan maknanya, tanpa mereka tahrif atau bahkan mereka ubah maknanya. Inilah jalan golongan orang yang selamat tentang istiwa. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mempelajari urgensi tauhid. Memang di dalam buku ini jamaah seperti seolah-olah tidak tertib, ya, tentang pembahasannya. Terkadang pindah dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Tapi memang buku ini berisikan tentang apa? Ya, beginilah jalan pembahasan yang harus difahami bagi mereka yang ingin selamat. Bagi mereka yang ingin selamat, mereka harus ada perhatian dalam masalah-masalah yang itu memang perkara-perkara yang besar, seperti istiwa, kemudian isti'anah. Ini semua harus dia perhatikan. Baik, mari kita sama-sama membaca. Silakan disimak bagian 10 urgensi tauhid, halaman 40. Keutamaan dari tauhid. Yang pertama, kenapa kita bertauhid? Kalau kita bertauhid, maka kita akan dapatkan keutamaan-keutamaan berikutnya. Pentingnya perkara tauhid, jamaah. Sesungguhnya Allah menciptakan segenap alam agar mereka menyembah kepadanya. Allah mengutus para rasul untuk menyuruh semua manusia agar mengesahkannya. Allah mengutus para rasul tujuannya agar kita manusia mengesahkan Allah. Al-Quranul Karim dalam banyak suratnya menekankan tentang arti penting-penting akidah tauhid, ya, tentang arti pentingnya akidah tauhid, menjelaskan bahwa syirik atas pribadi dan jamaah, dan bahwa syirik merupakan penyebab kehancuran dunia dan keabadian di dalam neraka. Jadi dakwah Ahlus Sunnah yang menisbatkan kepada manhaj salaf, maka pokok bahasan utama mereka itu pokok diutus dakwahnya para rasul, para anbiya. Ya. Kemudian yang kedua,
semua rasul itu memulai dakwahnya, ajakannya kepada tauhid. Jadi semua rasul, semua utusan Allah di muka bumi ini, para duat, ya, yaitu diimami oleh para rasul, itu ajakannya adalah kepada tauhid. Wahada yuwahidu. Apa maknanya? Ja'alahu wahidan, mengesahkan Allah. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka sampaikan kepada umat manusia. Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasul." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, illa nuhi ilaihi, melainkan kami sampaikan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'buduni, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Ya, jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus ada perhatian yang besar terhadap perkara tauhid? Karena semua rasul mulai dakwahnya itu dengan ajaran tauhid. Selama 13 tahun Rasulullah tinggal di kota Makkah. Selama itu beliau mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah. Jadi selama di Makkah, Rasulullah dakwahnya adalah dakwah tauhid. Memohon hanya kepadanya semata, mengajak manusia untuk memohon kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Di antara wahyu yang diturunkan kepada beliau saat itu adalah Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Ayat yang kita baca tadi, Al-Jin ayat ke-20. Sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Termasuk Rasulullah SAW mengajarkan para pengikutnya kepada tauhid sejak kecil. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat sejak mereka kecil itu tentang perkara tauhid. Hadis yang masuk kita baca tadi, idza sta'anta fasta'in billah atau qablahu idza sa'alta fas'alillah. Ya, kalau engkau meminta maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini urgensi tauhid yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, urgensi tauhid yang ketiga jamaah. Kenapa pentingnya dakwah tauhid? Kenapa ini menjadi pembahasan golongan orang yang selamat? Karena Rasulullah mendidik para sahabatnya agar memulai dakwah kepada manusia itu dengan tauhid. Nah, kita juga begitu, ya. Kita semua adalah para dai, para penyeru yang mengajak kepada yang hak, mengajak kepada yang baik, dan adalah yang pertama kali kita seru itu adalah permasalahan tauhid. Ya. Baik temanya secara khusus pembahasan tauhid, atau temanya atau pembahasan tauhid itu disisipkan dalam pembahasan tema yang lain. Tata cara wudu di dalamnya diarahkan untuk tauhid. Tata cara sholat, ya, tata cara adab-adab di dalam fikih, semua yang diarahkan kepada tauhid. Ya, sebagaimana Rasulullah itu mengingatkan para sahabatnya untuk memulai dakwahnya dengan tauhid. Falyakun awwal ma tad'u ilaihi syahadah, dan hendaklah pertama kali yang kamu serukan kepada mereka adalah persaksian alla ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak ibadah kecuali Allah. Kemudian yang keempat, urgensi tauhid yang kita baca dari buku ini. Sesungguhnya tauhid tercermin di dalamnya kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan tidak ada ibadah yang benar kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Silakan digarisbawahi itu, ya, di bukunya, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada ibadah yang benar. Bapak ibu-ibu, tidaklah suatu dianggap ibadah kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mau ibadah, cari tahu sampai ibadah itu benar-benar telah diajarkan oleh Rasulullah. Kalimat syahadat inilah yang bisa memasukkan orang kafir ke dalam agama Islam. Maka mereka yang mengucapkan ini dengan penuh keyakinan, maka mereka menjadi seorang Muslim. Dan kalimat ini adalah kunci surga. Ini adalah kalimat kunci surga bagi yang mengamalkan kandungan di dalamnya,
Sebagaimana telah kita sebutkan ya, syarat-syarat la ilaha illallah di pertemuan kita bulan lalu, yang memahami kandungan maknanya, mengamalkan kandungan maknanya dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang intinya bertauhid, maka ini adalah kunci surga bagi seorang. Ia akan mengantarkan orang yang mengikrarkannya ke surga selama ia tidak merusaknya dengan perbuatan yang lain, misal syirik atau kalimat kufur. Jadi insya Allah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ini akan mengantarkan kita ke surganya Allah selama tidak kita rusak dengan syirik, selama tidak kita batalkan dengan perbuatan syirik. Urgensi tauhid berikutnya yang kelima, orang-orang kafir Quraisy menawarkan kepada Rasulullah kekuasaan, harta benda, istri dan hal lainnya dari kesenangan dunia. Ini salah satu cara atau cara-cara untuk membendung dakwah Nabi SAW. Tapi dengan syarat beliau meninggalkan dakwah tauhid dan tidak lagi menyerang berhala-berhala mereka. Tentu Rasulullah tidak menerima semua tawaran itu dan terus melanjutkan dakwahnya. Maka tidak mengherankan dengan sikap tegas itu beliau bersama sahabatnya menghadapi banyak gangguan, siksaan dalam perjuangan dakwah. Dan ini juga yang dialami oleh kita semua jamaah. Ketika kita berdakwah, mendakwahkan tauhid, menjelaskan makna tauhid, akan kita hadapi tantangan-tantangan dari manusia. Dan Rasulullah terus sampai datang pertolongan Allah dan kemenangan dakwah tauhid setelah berlalu selama 13 tahun. Maka saat itulah kota Makkah ditaklukkan dan berhala-berhala dihancurkan, dan beliau mengatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakanlah telah datang kebenaran dan kebatilan akan hilang. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itu suatu yang pasti lenyap. Ya, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, dakwah tauhid ini pasti ada tantangan di dalamnya, tapi dipastikan mereka yang konsisten di atasnya, mereka akan meraih keberhasilan, meraih kemenangan di akhirnya, yaitu dengan terus mendakwahkan tauhid. Kemudian urgensi yang terakhir tentang pelajaran tauhid. Tauhid adalah tugas setiap muslim dalam hidupnya. Jadi tauhid itu adalah tugas setiap kita. Seorang muslim memulai hidupnya dengan tauhid dan meninggalkan hidup ini pula dengan tauhid. Ini seharusnya seorang muslim ya, hidup dengan tauhid dan mati juga di atas tauhid. Tugasnya di dalam hidup ini adalah berdakwah dan menegakkan tauhid, mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah. Karena tauhid itu adalah sarana menyatukan orang-orang yang beriman dan mengumpulkan mereka, menghimpun mereka dalam satu wadah kalimat tauhid. Jadi perkumpulan yang sebenarnya itu jamaah ketika kita berkumpul ya di atas kalimat tauhid, kita semua mentauhidkan Allah. Kita memohon kepada Allah semoga menjadikan kalimat tauhid sebagai akhir dari ucapan kita. Semoga sebelum kita wafat, kalimat terakhir yang kita ucapkan, yang kita sebutkan dari lisan kita, dan itu benar-benar menjadi ucapan terakhir kita di dunia ini adalah ucapan tauhid, ucapan la ilaha illallah. Ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Semoga Allah kabulkan doanya serta mempersatukan umat Islam dalam satu wadah kalimat tauhid. Amin. Jadi inilah urgensi tauhid ya. Kenapa kita selalu mengulang-ulang pelajaran tauhid? Karena di dalamnya itu ada perkara-perkara yang sangat urgent yang harus kita pelajari. Baik, kita lanjutkan sedikit. Setelah itu kita tanya jawab kalau ada pertanyaan. Tadi urgensi tauhid, sekarang keutamaan dari tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat ke-82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu
wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam surat Al-An'am ayat ke-82 dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika ayat ini turun, banyak para sahabat yang merasa sedih dan berat. Kenapa? Mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak berlaku zalim terhadap dirinya sendiri? Jadi ayat ini ketika turun, para sahabat mengira makna zalim di situ adalah kezaliman baik kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri. Dan para sahabat mengakui, siapa di antara kami yang bisa selamat dari kezaliman? Mereka menangis, mereka bersedih. Ternyata dijelaskan oleh Rasulullah, makna zalim di sini bukan berkaitan antara hak sesama hamba Allah, bukan. Tapi makna zalim di sini Rasulullah menjelaskan, laisa dzalika, bukan yang dimaksud demikian. Innama huwa syirku. Yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah kesyirikan. Alam tasma'u qaula Luqman, tidakkah engkau mendengar nasihat Luqman kepada putranya? Ketika Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman, atau inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Luqman ayat ke-13. Di jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kita disebut orang yang zalim ketika kita menyekutukan Allah. Dan ayat ini memberi kabar gembira kepada orang yang beriman, yang mengesahkan Allah, yang tidak mencampur antara keimanan dengan kesyirikan, serta menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Sungguh mereka mendapatkan keamanan yang sempurna dari siksaan Allah di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk di dunia ini. Jadi salah satu keutamaan tauhid itu kita akan mendapatkan al-amnu, yaitu rasa aman. Ya, kita akan mendapatkan keamanan, keselamatan kalau kita tidak mencampur adukan antara syirik dengan tauhid, ya, dan membuang kesyirikan. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Iman memiliki 73 cabang atau 60 cabang lebih, dan yang paling utama ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi keutamaan tauhid, ya, dari bab 10 ini atau dari bagian ke-10 ini, bahwasanya dengan bertauhid seseorang akan mendapatkan rasa aman dan juga keselamatan dari Allah, dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, keutamaan tauhid berikutnya, tauhid itu mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan juga sebagai pelebur dosa kita. Jika seorang ahli tauhid yang dia murni dari noda-noda syirik, maka tauhidnya kepada Allah, keikhlasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah, itu menjadi faktor utama kebahagiaan baginya, dan bahkan menjadi pelebur atas dosa-dosanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi Muhammad hamba dan utusan Allah, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, yang kalimatnya yang Allah turunkan kepada Maryam. Kemudian wal jannatu haqqun wan naru haqqun, meyakini surga itu ada, meyakini neraka itu ada. Adkhalallahu jannata ala ma kana minal amal,
maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi intinya dengan mentauhidkan Allah, ya, itu menjadi pengantar kita mendapat kebahagiaan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis qudsi yang mengatakan, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai keturunan Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, ya, kita mati membuat dosa sebesar dunia ini, summa laqitani la tusyriku bi syai'an, sedangkan engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku, kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula, ampunan yang semisal. Ini utamanya bertauhid. Dan selalu kita takut salah paham, bukan berarti kita apa tasawuf dalam masalah dosa, bukan. Ini menunjukkan tentang keutamaan dari tauhid. Ya, selama bukan dosa tauhid, wahada tahta masyiatillah. Selama bukan dosa kesyirikan, orang wafat bukan membuat dosa syirik, maka dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia. Dan kalau Allah mau, Allah sucikan dia. Ya. Dan dengan tauhid yang dia bawa, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang terakhir, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya dia masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhala an-nar, maka niscaya dia masuk neraka. Ini menjadi pengingat bagi kita semua. Kita usahakan kita semua wafat di atas tauhid dan jangan wafat di atas kesyirikan. Dan itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Bisawabit, membiasakan hari-hari kita dengan nilai-nilai tauhid. Ya, biasakan setiap harinya dengan nilai-nilai tauhid. Selalu diulang, ya. Seorang itu akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Orang itu akan meninggal dunia sesuai dengan rutinitasnya. Maka rutinkan hidup kita dengan tauhid agar kita berharap Allah matikan kita di atas tauhid. Nah, alhamdulillah, ya, inilah ya materi-materi yang kita baca bersama dari buku ini. Ya. Tadi maka kita telah pelajari tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian tentang isti'anah, tentang istiwa, dan juga tentang urgensi dan manfaat tauhid. Semoga materi ini selalu diulang-ulang dari awal sampai halaman ini. Penulis selalu mengulang-ulang kembali tentang permasalahan tauhid. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya permasalahan tauhid ini. Dan salah satu faedahnya agar semakin membekas, ya, di dalam pemahaman kita betapa perhatiannya para ulama tentang perkara tauhid. Baik, ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ada keterangan bahwa yang mengatakan Allah itu mengabulkan semua doa hamba-Nya muslim. Ada keterangan Allah mengabulkan semua doa hamba-Nya muslim. Tapi misalnya pada kenyataannya sampai dia meninggal, tidak semua doanya itu terkabul. Maka ada juga keterangan bahwa kalau ada doa yang tidak terkabul, maka Allah menyimpannya di akhirat untuknya kelak. Jadi mohon penjelasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, di kebanyakan masyarakat kita itu ada praktik-praktik di mana berdoa itu dengan perantaran orang, misalnya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Apakah dengan melakukan hal tersebut sesungguhnya dia sudah terkena dampak bahwa syirik dan membatalkan keislamannya? Demikian, Ustaz. Ya, berkaitan dengan doa, ya. Pada asalnya Allah mengatakan dan dalam sebuah hadis, Allah Hayyun Karimun, ya, idza tasal 'abdi rudda ilaihi sifrun. Sesungguhnya Allah itu Maha malu
dan maha mulia ketika seorang hamba berdoa namun hanya mengembalikan kepadanya sifur, nol, maksudnya kosong, tidak dikabulkan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita berdoa kepada Allah. Tadi kita bilang ketika kita berdoa wa antum muqinuna bil ijabah. Tak kala berdoa didasari dengan keyakinan doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya setelah wafat ada doa kita yang tidak didengar, maka banyak sekali penjelasannya. Kalau ditinjau dari hasil dari doa, bisa jadi itu adalah seperti kebaikan yang memang Allah simpan baginya nanti di akhirat. Karena doa itu adalah ibadah, ya. Doa kan adalah ibadah. Namanya ibadah itu mendatangkan ridhonya Allah. Belumlah permintaannya dikabulkan ketika dia minta mengucapkan ya Allah, hamba begini, bantu hamba ya Allah, hamba ini. Itu menunjukkan butuhnya dengan Allah, fakirnya dia kepada Allah. Maka dia sudah dianggap beribadah. Ya, seandainya tidak dikabulkan itu menjadi kebaikan baginya nanti di akhirat. Atau dalam penjelasan yang lain, Allah akan selamatkan dia dari keburukan-keburukan dunia dikarenakan isi doanya tadi. Dia tidak diberikan apa yang dia minta, tapi Allah menyelamatkan dia dari keburukan, dari mara bahaya, ya, dari malapetaka, dari bala di dunia ini. Itu salah satu apa? Buah dari doa. Itu ditinjau dari hasil berdoa. Kemudian belum lagi dilihat dari adab-adab berdoa. Ya, kadang ada orang berdoa, memang asalnya doa itu akan didengar oleh Allah, tapi dia tidak memenuhi adab-adabnya. Bisa jadi doanya apa? Mengandung perbuatan dosa, doanya mengandung memutus silaturahim, atau di dalam adab-adab berdoa ada penghalang-penghalang doa. Mungkin dia masih makan yang haram, mungkin dia masih minum yang haram, ya. Mungkin dia masih bermaksiat secara terang-terangan dan yang lainnya, penghalang-penghalang doa, ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, terkadang pedang yang sama tajam, ya, dan diminta setiap orang untuk menebang sebuah pohon, hasilnya berbeda-beda, kan? Hasilnya berbeda-beda. Dan doa itu senjata seorang mukmin, ya? Senjata seorang muslim. Jadi misalkan contohnya setiap kita di sini dikasih pedang yang sama tajamnya, silakan potong pohon atau tebang pohon itu. Tentu hasilnya beda setiap kita, kan? Entah dari teknik ayunan, entah itu dari kekuatan, entah itu dari ini menunjukkan apa? Doa yang dibaca sama, doa yang diucapkan sama, tapi hasilnya beda. Tergantung apa? Kekuatan keyakinannya, khusyuknya, keimanannya, dan yang lain. Al-Quran bagaimana? Selalu husnul, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berhenti dari berdoa kepada Allah. Ya, terus berdoa. Tidak ada ruginya kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka yang bertawasul dengan orang sudah wafat, ya Pak, ya? Orang sudah meninggal dunia. Apakah ini jatuh dalam kesyirikan? Perbuatan ini tidak dikenal di masa Rasulullah SAW, menjadikan mayat itu sebagai wasilah di dalam berdoa. Dan ini lebih bisa mengantarkan orang yang menjadi wasilah tawasul kepada kesyirikan, ketika tidak jarang orang yang tadinya cuma minta perantara justru minta kepada yang telah mati tadi. Nah, ini bisa jatuh dalam kesyirikan. Dan yang pasti tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia, lihat bagaimana pengucapan doanya ketika dia memuji-muji syekh, memuji-muji orang alim ini, ya, kemudian dia berdoa dengan harapan orang alim ini memintakan ini, maka ini jatuh dalam kesyirikan, hulu dan lain-lain, ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini harus kita ingatkan, ya. Jangan menjadikan makam sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah di tempat-tempat yang Allah cintai. Ahabbul biladi ilallah masajiduha, kata Nabi. Tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Doa di dalam masjid, minta sama Allah di dalam masjid. Gak ada hadis satupun yang mengatakan tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah kuburan, tidak. Tapi masjid, berdoa kepada Allah di dalam masjid, ya. Allah